Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba Pastor Fauzan, supaya cakap mengajari kami Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar dan menyaksikan pagi ini, biarlah Engkau memberkati, membentuk kami menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Santi. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 134 dan 135. Nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya, dan Matius 28 pasal 28 seluruhnya nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya. Silakan terlebih dahulu Ibu Nerliana. Baik, terima kasih. Salam Bu Cinta. Shalom Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan juga buat saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 134 dan Mazmur 135. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,
Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma, Matius pasal 28. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius 28. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Firman Tuhan hari ini berjudul Kasih Setianya Selamanya. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan dan bagi orang-orang yang terus menjaga hatinya aletheia. Ya, penyertaan Tuhan itu selama-lamanya, kasih setianya itu ya, Immanuel ya, bahwa Ia beserta dengan kita. Ya, El itu beserta dengan kita, bukan Yesus yang kumisan jenggotan bersandal jepit, yang jalan-jalan di jalan lorong-lorong Yerusalem yang berdebu, bukan saudara. Tapi Yesus yang adalah anak manusia yang datang diiringi dalam kemuliaan dan malaikat-malaikatnya bersamanya.
Itulah yang beserta dengan kita, saudara. Dia yang maha hadir itu yang bersama dengan kita. Nah, saudara, kesetiaannya yang selama-lamanya itu tidak akan terjadi apabila ia tidak bangkit, saudara. Karena ketika dia sebagai manusia, dia nggak bisa, omnipresence, maha hadir. Ketika dia di Yerusalem, dia nggak ada di Alexandria, ya. Ketika Yesus ada di Tiberias, nggak ada dia di Indonesia. Tetapi dengan kebangkitannya, ia maha hadir, saudara. Ia yang menjumpai Paulus, menjumpai Yohanes, juga menjumpai saya, dan juga menjumpai banyak orang-orang Iran, dan banyak lagi dari Anda, beberapa dari Anda yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus benar-benar. Itulah saksi-saksinya, saudara. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali bahwa Yesus yang adalah Allah sendiri, ia hadir sehingga bisa kita lihat Allah yang tidak bisa dilihat, dan maka kita bisa melihat Allah yang tidak bisa dilihat itu melalui Yesus, saudara. Yang ini kemudian disangkal ya oleh orang-orang Islam ini. Bodoh sekali ya. Bodoh karena otaknya nggak nyampe. Nah, saudara, kesetiaannya ini janji bahwa ia Immanuel, ia setia, bahwa kasih setianya selamanya didahului dengan perintah untuk memberitakan kabar selamat. Kalau Anda tidak memberitakan kabar selamat, maka ia tidak menyertaimu. Simple, saudara. Ya, karena itu, saudara, pergi, ya. Karena itu pergi, kamu harus pergi. Ketahuilah, aku menyertaimu. Kita ingin sekali penyertaan Tuhan. Nah, kemarin kita belajar ya, bagaimana ya ketika kita di dalam konflik, kita tetap memberitakan kabar sukacita, yaitu apa, saudara? Yaitu respon-respon yang benar dalam mengatasi konflik. Setiap respon yang benar di dalam konflik adalah sebuah Injil, saudara. Setiap respon yang benar di dalam pertengkaran ya adalah sebuah Injil. Ketika keluargamu dipulihkan, ketika setiap hubungan-hubungan antar manusia dipulihkan, itulah Injil. Itulah kabar selamat. Ya. Tapi konflik-konflik yang tidak mau damai, tidak mau memberi peluang untuk perdamaian, itu bukan Injil. Makanya konflik-konflik yang diresponi dengan benar, orang yang meresponinya dengan benar, dia akan memperoleh pengurapan. Dia akan berlimpah dengan minyak urapan. Minyak pengurapan inilah penyertaan Tuhan. Rema yang melimpah dalam hidupmu lah, itulah penyertaan Tuhan, saudara. Itulah penyertaan Tuhan. Kalau Anda tidak punya rema, maka artinya Anda tidak ada penyertaan Tuhan. Bukan Tuhannya tidak mau menyertai, tetapi Anda sendiri yang tidak memilih hidup dalam penyertaan Tuhan. Gitu hubungannya, ya. Anda sendiri yang memilih untuk di luar rema. Sehingga yang Anda lakukan hanya ilusi-ilusi, berhala-berhala. Anda berilusi tentang Tuhan, itu tadi Anda cuman kesurupan Tuhan. Nah, si Ahmad Fauzi bilang ya, Anda hanya kesurupan Tuhan. Anda berasa sudah beragama, sudah melayani, sudah ini, sudah itu, sudah merasa sudah paling hebat, paling suci, paling benar. Tetapi Anda sebenarnya hanya kesurupan Tuhan. Buahnya 0. Anda tidak berbuah. Dan Anda nggak menyadari dan Anda nggak mau terima bahwa ternyata Anda
tidak berbuah. Iya, karepmu, saudara. Ternyata Anda tidak berbuah. Lalu Anda masih ngeyel, saudara. Ya terserah. Nah ini kita sudah kasih tahu berkali-kali. Ya, apapun kalau kamu tidak berbuah, artinya kamu sedang ada di track yang salah. Sebab apapun ajarannya, apapun gayamu, apapun polamu, ya petakilan, mau peting-tingan, yang penting buahnya, saudara. Ketika buahnya itu baik, ya maka benarlah, sudah, tenang saja dari buahnya. Tapi begitu buahmu kamu lihat dari, oh ternyata nggak baik, ya kamu harus tobat, harus cepat-cepat sadar. Kita sendiri mengenali buah-buah kita. Masalahnya kan kita ndablek, saudara. Masalahnya kan kita keras kepala. Apa yang membuat keras kepala? Harga diri. Ego dan kesombongan kita. Karepmu dewe. Anda rugi kan? Ya terserah Anda, suka-suka Anda kan? Yang menikmati siapa? Anda sendiri. Yang rugi siapa? Anda sendiri. Ya, dan orang yang dekat dengan Anda. Tapi ketika kita benar-benar memiliki rema Kristus, ya maka di situ ada buah-buah yang dinikmati. Ya, tadi sebelum firman, ya sebelum pembacaan firman waktu Bro Weli memuji Tuhan, saya seperti dibawa, ya Tuhan, mereka ini bukan full timer. Saya tiba-tiba begitu ya. Saya ingat dulu, ya saya pernah bosan jadi full timer. Kerjanya apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu di gereja, nyanyi, main musik, jadi usher, ya di apa namanya, bikin panitia ini, panitia itu melayani Tuhan. Ternyata salah, saudara. Nah, kembali tadi pagi Tuhan ingatkan, melayani itu ketika kita, buah kita ini bisa dinikmati oleh sesama manusia. Ketika buah Anda dinikmati oleh istri, suami, anak, orang tua, dan keluargamu, dan tetangga kanan, di mana engkau berada, orang menikmati buah itu. Itulah melayani Tuhan, itulah menyembah di dalam rema. Ya, itulah menyembah di dalam rema dan aletheia. Nah, kita seringkali ngotot yang namanya pelayanan itu adalah aktivitasnya. Salah, saudara. Ya, yang namanya abad atau proskuneo abdi itu adalah buah yang dinikmati, terang yang dinikmati oleh orang lain, garam yang menggarami dunia, komunitasmu, keluargamu. Jadi walaupun Anda tidak aktif di gereja, di gedung gereja, tetapi Anda menjadi berkat buat istri, anak-anakmu, buat saudara, sanak familimu, buat tetanggamu. Anda sedang melayani Tuhan. Nah, saya nggak punya duit loh. Melayani itu menjadi berkat itu tidak selalu dengan uang. Tapi walaupun kamu tidak punya uang, kamu tetap bisa melayani Tuhan dengan uangmu. Jangan kikir, jangan pelit. Namun bukan cuma uang, perhatian, kerendahan hatimu, ya kamu yang helpful, suka menolong. Tetapi jangan ongkrongan, jangan kamu suka tolong-tolong orang lain, istrimu, anakmu kapiran, namanya ongkrongan. Itu bukan melayani Tuhan, Anda sedang melayani egomu sendiri, saudara. Enak yang lihat, saudara. Makanya harus dengan aletheia. Kamu kapirkan istrimu, kamu telantarkan anak istrimu, kamu melayani Tuhan dengan menjadi berkat buat orang lain, tapi istrimu dan anakmu tertelantarkan. Kamu orang munafik.
Ya toh? Nah, siapa yang begitu ngaku aja? Ngaku, saudara nggak mau ngaku kok. Itulah sebabnya mereka menjadi keluargamu, menjadi lingkaran pertama dalam kehidupanmu. Sebab kamu harus melayani mereka terlebih dahulu. Jadi berkat untuk mereka terlebih dahulu di dalam nama Yesus. Itu pelayanan yang sejati, saudara. Yang aletheia. Tetapi kemudian Anda menjadi berkat. Lah, Anda mau jadi berkatnya buat kaum selebritis sih. Oh, saya ini pendeta khusus para artis. Edan, saudara. Pendeta khusus para artis. Bukan, Anda memilih di sana. Tidak ada pendeta khusus para artis. Saya maunya, saya pendeta khusus orang-orang kaya. Ah, enak maunya semua orang maunya begitu, saudara. Itu namanya bukan melayani Tuhan, tapi melayani syahwatnya kita, hawa nafsunya kita. Pendeta khusus orang-orang kaya, pendeta khusus para pengusaha. Saya maunya hanya melayani para pengusaha saya sesuai dengan panggilan. Bohong. Itu bukan panggilan Tuhan, itu panggilan syahwat. Supaya kamu perpuluhannya duitnya banyak. Anda nggak jujur lagi. Wah, diseneni terus. Ini hari apa nih? Ini hari Jumat. Ini sudah hari Sabtu, saudara. Anda masih diseneni terus sama Nabi 26. Ya, oh saya khusus pelayanannya hanya kepada ini perempuan-perempuan cantik. Ah, cabul kamu itu. Nggak ada yang begitu, saudara. Ini Cipita Lula, pendeta khusus para artis. Oh iya, ada yang ngomong begitu. Saya sampai geleng-geleng kepala. Pendeta, saya panggilannya hanya kepada para artis. Masnya alay. Jadi saudara, aletheia itu penting, saudara. Anda diundang untuk melayani semua orang. Ya, tetapi yang terutama di antara internal kita. Ya. Penyertaan Tuhan akan bersama. Iya Pak, tapi udah enek banget Pak sama laki gua Pak, pengennya ngablokin terus pakai sandal tiap pagi Pak. Ini aduh, sudah ngamukan, ngentutan, males pol Pak. Cabulnya juga minta ampun. Semua dipegang, asal ngelihat susu ya, susu Denkau, susu Bendera, Ultramal, pasti di mek-mek Pak. Pengennya ngaplok Pak pakai bakyak Pak. Wah, kalau sudah begitu samplong aja, saudara. Saya memberkatimu. Kalau punya suami yang suka ngemek-ngemek susu Bendera, susu Denkau, susu Ultramart, dan lainnya, sempalong aja, saudara. Anda istri-istri wajib melempar suamimu dengan sandal. Kalau suamimu hobi dengan susu-susu ini, saudara. Ya, lempar pakai sandal, enggak apa-apa. Loh, saya tidak itu Anda sayang pada suamimu supaya dia jangan binasa, saudara. Wah, ya. Lempar pakai bakyak, saudara. Saya merestuimu, saudara. Benar. Ya, tetapi Anda melemparnya dengan cinta. Pak, aku sayang kamu. Suamimu baru pulang dari rumah tetangga, baru nemek-nemek susu Bendera, saudara. Ambil bakyak, saudara. Pak, aku sayang kamu. Di dalam nama Yesus samplong, saudara, mukanya ceplak. Begitu, saudara. Nggak cerita bener napine. Aduh, iya yang ngantuk langsung buyar. Iya, saudara, pagi-pagi dia cari ngamplong suami pakai bakyak. Ya suamimu cabul kok. Samplong pakai bakyak, saudara. Bukan KDRT supaya dia sadar. Dia kalau Anda ngomong baik-baik, enggak sadar dia, saudara. Enggak akan sadar. Apalagi kalau sudah segala macam susu, saudara, enggak tobat-tobat. Dia omongin baik-baik, dia bawain pendeta, Anda lempar pakai bakyak, dia nanti sadar, saudara.
Begitu saudara ya. Jadi luar biasa ya. Kan kemarin saya sudah bilang, di dalam kasih itu bisa ada konflik. Konfliknya harus produktif ya. Dalam kasih ada konflik selalu, bisa ada konflik. Ya, tetapi selalu matahari terbenam, konfliknya harus berhenti. Besok lanjut lagi nggak apa-apa, saudara. Tetapi sudah matahari terbenam, siap, sudah tidur. Suami istri berhubungan, intimacy, untuk mengobati sakit, saudara. Waduh Pak, habis berantem masa bisa berhubungan tambah hot, saudara? Serius. Kalau Anda habis berantem terus berhubungan itu ya tambah hot. Oh pagi-pagi Pak, ini udah jangan cerita yang macam-macam. Ya sudah, nanti kayak Ustadz Nursam itu. Pagi-pagi ibu-ibunya diajak menikmati kenikmatan surga, saudara. Aduh mumet pokoknya. Nah, saudara, kita balik lagi. Ya, jadi ngurusi rumah tangga orang saya nih ya. Ya pokoknya itu tadi saudara ya. Bahwa Anda harus melayani keluarga dulu, penting. Ya, urusan aktivitas itu urusan nomor sekian, saudara. Makanya bersyukurlah ada gereja online, saudara. Anda sambil mijeti suami, ya, Anda bisa sambil live, ya kan, sambil nungguin dengarkan firman Tuhan. Anakmu sakit, sambil bikinkan bubur, Anda tetap bisa mendengar firman Tuhan. Ya, suamimu lagi demam, ya sambil mendengarkan firman Tuhan, Anda bisa nunggoni suamimu. Sambil masak, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kan begitu, saudara. Bersyukurlah ada gereja online. Nah, tetapi paling utama, saudara, selalu ingat buah roh itu. Karena di dalam buah roh itulah ada penyertaan Tuhan. Sakit, Pak. Jengkel, Pak. Itulah buah roh, ya, jengkel Pak. Nah, saatnya berbuah. Pak, sudah enak Pak, itu saatnya berbuah. Sebab di dalam buahmu itu ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau buahmu adalah kemarahan dan dendam, maka tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Kalau buahmu adalah pengampunan dan berkat, disitulah ada penyertaan Tuhan. Disitulah ada Injil, ada kabar selamat. Ya, di saat Anda berkekurangan, Anda tetap berbagi. Disitulah Injil, itulah kabar selamat, saudara. Disitulah kasih setianya tetap untuk selamanya. Itu, saudara. Enak kan? Simpel sekali kehidupan seorang Kristen, saudara. Benar-benar ada banyak, saya nggak klise ya, bukan cuman manis-manis, enggak saudara, itu benar-benar penyertaan, itulah artinya penyertaan Tuhan. Bahkan di dalam air dan roti serba sedikit pun Anda bisa berbagi seperti janda di Sarfat. Berbagi roti, berbagi tepung dan gandum dan minyak kepada Elia. Tuhan peliharakan sampai masa paceklik itu selesai. Jangan tidak percaya saya, saudara. Itu firman Tuhan yang sudah menyatakan demikian. Tuhan peliharakan sampai masa kelaparan itu usai. Si janda Sarfat ini yang seharusnya mati, dan anak ya gara-gara dia berbagi, disitulah penyertaan Tuhan. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena dia juga memberikan kabar sukacita dengan memberi makan Nabi hamba Tuhan ini, saudara. Ya kan? Jangan takut, itulah penyertaan Tuhan. Di saat Anda difitnah, Anda responi, itulah penyertaan Tuhan. Di saat Anda ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu, Anda dikhianati, disitulah kamu akan melihat penyertaan Tuhan dengan melepaskan pengampunan dan berkat-Mu, saudara. Ya, siapa yang rindu penyertaan Tuhan dan melihat bahwa Tuhan, bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya berbuah. Dan biarlah terangmu, garammu dinikmati oleh semua orang. Terutama untuk keluargamu dulu ya. Next level, saudara. Saudara mau melihat penyertaan Tuhan? Ya, itulah penyertaan Tuhan, saudara.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Next level, Bu Cinta.